Haleluya. Nah, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, memang ya di dalam dunia ini penuh tantangan saudara, penuh banyak ya godaan. Namun kita percaya ya bahwa godaan itu bisa kita ya kuat, kita bisa menghadapi segala kesesatan hidup ini kalau kita fokus kita kepada salib Kristus saudara. Ya, kalau kita fokus kita kepada dunia ini, maka pasti kita akan kalah di dalam percobaan itu. Kita pasti kalah juga untuk mengiring Tuhan saudara. Karena pada waktu kita mengiring Tuhan bukan berarti jalan rata yang kita lalui saudara. Tetapi ada banyak ya percobaan yang Tuhan izinkan itu di dalam hidup kita. Tetapi ingat saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah saudaraku kekasih dalam Tuhan, renungan hari ini berbicara tentang ilalang, gandum dan ilalang saudara. Memang jemaat sekarang ini saudara ya, itu memang ada ya, walaupun mereka menganggap mereka ini adalah orang Kristen saudara, tetapi ada saja ya tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Padahal Tuhan rindu supaya kita mengikuti teladan yang sudah Ia tinggalkan bagi kita. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kita belajar kepada Tuhan tentang hidup ini saudara. Yesus yang dimana dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dia memberikan teladan bagi kita, teladan yang sempurna. Ia jadi manusia, bukan hanya ia menyerahkan nyawanya bagi kita saudara, untuk menebus kita dari segala hukuman dosa, tetapi juga ia memberikan kepada kita teladan yang sempurna. Ia adalah role model bagi kita orang percaya. Jangan teladani yang lain daripada Yesus Kristus saudara, engkau akan kecewa. Ada banyak saya dengar orang bahwa ia meneladani ini, meneladani itu. Dia mau seperti seseorang yang hebat, yang dianggapnya luar biasa. Tetapi ujung-ujungnya kelak nanti engkau akan kecewa. Namanya manusia pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya saudara. Tetapi kalau engkau terpaut kepada Yesus, engkau tidak akan kecewa saudara. Ya, Yesus yang datang sebagai manusia yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah kalau kita hanya melihat berkat-berkat Tuhan saja saudara, kalau kita hanya mengejar berkat-berkat Tuhan saja tetapi tidak kita ikuti teladan Yesus untuk bisa kita menderita bersama dengan Dia, maka kita bukanlah orang yang percaya yang sejati. Kita hanya mau yang berkatnya saja, tetapi meneladani Yesus dalam penderitaannya kita nggak mau. Ada banyak orang yang mau diberkati oleh Tuhan, tetapi pikul salib setiap hari tidak mau saudara. Ada baunya yang rindu didoakan supaya ia diberkati oleh Tuhan, tetapi membayar harga untuk mengikut Tuhan tidak mau saudara. Nah inilah yang disebut dengan Kristen yang tidak fair ya. Tetapi orang Kristen yang sejati, dia akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidupnya saudara. Jadi ada dua Kristen yang sekarang ini terjadi saudara, yaitu Kristen yang ilalang dan Kristen gandum. Kalau Kristen yang gandum, mereka akan berbuah. Mereka akan menghasilkan buah, baik itu buah pertobatan, baik itu buah pelayanan, maupun buah roh yang muncul di dalam dirinya. Karena pada waktu kita percaya pada Yesus, kita menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan berkarya dan mengerjakan kepada kita hal yang luar biasa. Dan akan muncul buah roh yang dicatat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat 23 saudara. Ya. Jadi kalau Kristen yang ilalang tidak akan mendapatkan, dia tidak akan menghasilkan buah saudara. Tuhan rindu kita berbuah. Tuhan rindu supaya kita menghasilkan buah yang banyak. Itulah sebabnya Tuhan Yesus membentangkan suatu perumpamaan. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang
ke-13 dimulai dari ayat yang ke-24. Ya, saya baca kepada kita ya pada kesempatan ini, ya, berkata begini. Matius pasal 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikanlah berkas-berkasnya untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ada hal yang menarik di sini yang dikatakan, saudara, pada waktu Yesus berkata di dalam ayat 30 ini, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepadamu, kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikanlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku, saudara. Ya, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Memang kekristenan sekarang ini, saudara, sedang bertumbuh, baik Kristen yang ilalang maupun Kristen yang gandum, saudara. Tetapi akan kita lihat buah daripada Kristen yang benar-benar gandum. Dia akan dikumpulkan kelak nanti di dalam lumbungnya Tuhan, saudara. Tetapi Kristen yang ilalang, ya mereka akan dibuang dan dibakar, saudara. Tuhan rindu kita menjadi adalah gandum-gandum itu yang dikatakan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu. Jangan kita menjadi tumbuhan ilalang yang hanya menjulang tinggi tetapi tidak berbuah. Tidak berbuah, tidak menghasilkan buah apapun. Memang betul dia tumbuh subur, menjulang tinggi, tetapi tidak berbuah. Ujungnya nanti akan dicabut. Memang sekarang ini sekali lagi, saudara, kekristenan sedang bertumbuh semua. Tetapi ingat, pertumbuhan bersama itu ada ilalang dan ada juga gandum. Saya rindu kepada kita semua para pendengar di dalam siang hari ini. Mari kita menjadi tumbuhan gandum itu. Tetapi mari kita membuahkan hasil. Mari kita bawa hasil daripada buah pertobatan kita, buah pelayanan kita, buah roh yang berkarya dalam hidup kita, untuk kita bawa kepada Tuhan, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ada saya melihat, saudara, saya dengar beberapa hari ini ada warga gereja yang berseteru. Ini memalukan, saudara. Padahal di gereja yang diajarkan adalah tentang Kristus, tentang kasih, tentang penderitaan. Bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita mengasihi sesama. Nah, bagaimana nampak buah seperti itu kalau bentrok warga jemaat yang saya dengar, saudara. Saudaraku kekasih, jangan ini pernah terjadi lagi. Jangan pernah ini terjadi di dalam warga jemaat, saudara. Bentrok satu sama lain. Antara oknum, saya nggak mengatakan ini adalah suatu sinode, saudara. Sinode yang satu dengan sinode, tapi oknum, karena nggak mungkin sinode melakukan itu, nggak mungkin. Tetapi oknum, tetapi letak daripada ini adalah pemimpin jemaat, saudara. Tidak mungkin jemaat bisa melakukan hal-hal yang onar, saudara. Kalau diajarkan hal-hal yang benar,
Mari kita menjadi jemaat yang benar-benar bertumbuh seperti tumbuhan gandum. Kalau orang Batak bilang, saudara, ini adalah si eme dan si eme-eme. Nah, jadi padi-padi dan padi-padian, eme dan si eme-eme. Tapi mari kita benar-benar menjadi eme, padi itu, saudara, gandum. Jangan si eme-eme, artinya padi-padian, saudara, ke Kristen-Kristenan. Tapi mari kita adalah pengikut Kristus yang sejati, yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga nampak kasih Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya sekedar menjadi orang warga gereja yang tidak bertumbuh, tapi mari kita menjadi warga gereja yang benar-benar melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Mari kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jangan hanya kita bertepuk tangan, rentakan tangan, bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan, tetapi tindakan kita setiap hari jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Allah, yang benar-benar sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendaki Bapa di surga. Saya katakan, saudara, agama Kristen tidak menyelamatkan, saudara. Tetapi kalau engkau melakukan kehendak Bapa, pasti engkau akan diselamatkan, saudara. Tidak semua orang Kristen akan diselamatkan, sekalipun dia menyatakan mulutnya bahwa dia pengikut Kristus. Tapi kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapa, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 jelas yang berkata, yang mengusir orang-orang, sekalipun mereka bernubuat demi nama Yesus, sekalipun mereka mengusir setan demi nama Yesus, tetapi karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa, Tuhan Yesus berkata, "Enyalah kamu, hai semua pembuat kejahatan." Jangan kita menjadi orang Kristen yang pembuat kejahatan, saudara. Tetapi mari kita menjadi orang Kristen yang ada di hati Bapa di surga. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Mari kita menjadi orang Kristen yang benar-benar kita melakukan hukum agung Tuhan, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan, untuk kepada-Mu ya Bapa di surga, membawa setiap para pendengar di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah mereka Tuhan diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Apapun kesulitan kehidupan yang mereka Tuhan alami hari ini, Bapa, berikanlah kepada mereka jalan keluar. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati Tuhan keluarga mereka. Berkati Tuhan semua apa yang diusahakan mereka buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bawalah kami lebih dalam lagi Tuhan untuk mengenal jalan-jalan-Mu. Kami Tuhan bersyukur Engkau telah menyelamatkan kami, karena ini adalah hadiah yang terbesar yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudaraku Tuhan yang sekarang ini Tuhan menyaksikan Tuhan siaran ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit ya Tuhan, apapun penyakit mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka dengan kuasa-Mu. Sembuhkan mereka Tuhan, lawan mereka dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi bersaksi bahwa sungguh Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kami. Terima kasih, bagi-Mu segala hormat dan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, puji Tuhan saudara. Ya, saya mohon maaf karena memang saya baru sembuh saudara. Karena tadi malam saya sakit. Saya ke dokter, jadi saya ada radang tenggorokan. Saya sudah minum obat, saya diberikan kepada saya kemarin ya obat radang dan juga antibiotik ya. Tapi puji Tuhan saya bisa siaran,
saya bisa berbicara. Walaupun dalam tengah-tengah sakit saya kemarin, ya saya mengajar saudara, mengajar di gereja untuk pembekalan para pelayan. Karena ya seperti hati Tuhan Yesus, supaya para pelayan-pelayan Tuhan itu mereka memiliki hati seorang hamba, saudara. Dan itulah yang saya beritakan kepada semua para pelayan-pelayan di mana saya melayani, di mana saya menggembalakan, saudara. Saya nggak mau jemaat hanya biasa-biasa aja, tetapi mereka adalah pengikut Kristus yang sejati. Mereka takut akan Tuhan, saudara. Apalah artinya banyak jemaat, tetapi ujung-ujungnya, saudara, tidak ada yang diselamatkan. Saya rindu Tuhan percayakan hal-hal yang besar, tapi saya setia kepada hal-hal yang kecil. Saya melakukannya dengan setia. Biarlah Tuhan yang menguji hati saya. Saya rindu jemaat yang kulayani, yang kugembalakan, benar-benar ada di dalam hati Tuhan. Salam saudara, saya mengundurkan diri dari hadapan saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa. Haleluya.